Ya, Assalamualaikum semua. Ini tadi saya ada kirim. Sibuk buka kamera kalau ada suara Bapak. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Devita? Asnira? Alhamdulillah baik, Pak. Jelas suara saya? Franz? Baik, Jelas, Pak. Pak. Oke, Rido? Mega? Mega? Jelas, Pak. Oke. Rido? Rido? Iya, Pak. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, very good. Nah, sekarang screenshot. Hitungan ketiga untuk screenshot absen 3, 2, 1. Saya sambil nunggu apa ini, laptop saya loading. Oke. Agak panjang pula tadi Imam doanya. Oke. Oke, silakan berdoa. Pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Muslim akan saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Shadaqallahul azim. Selesai. Amin, amin. Terima kasih. Siapa tuh Asnira ya? Mega Siapa? Kurnia, Pak. Hah? Mega Kurnia. Oh, Mega ya. Oke, makasih Mega. Ya. Jazakillah khair ya. Oke, very good. Sambil nunggu ini ya, loading saya nih. Oke. Aman-aman semua ya. Silakan agenda deh, buka agenda. 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 Ayo agenda. Oh, oke, Franz. Oke, very good. Sebentar ya, saya mati kamera dulu. Ini apa namanya? Laptop saya baru sampai hari Senin. Sekarang udah hari Rabu. Oke. Ceknya. Sekarang 16. Franz? 16, Pak.
16 ya? Ya, Pak. Itu Economic Vulnerability Index. Yang keduanya itu ya itu kemarin kan apa namanya APBN 202 beserta makroeconomic indikatornya ya, makroeconomic indikator. Oke. Cuman itu aja. Rasanya ada yang lain rasanya. Coba saya cek ya. Nggak ada lagi yang lain. Kayaknya ada deh. Donat ekonomi ditinggalin tuh. Itu yang lebih penting lagi itu. Donat ekonomi. Tambahkan di situ Franz. Ya. Oke. Apalagi ya. Ini yang membuat tugas saja nggak bisa. Keterlaluan kalau menurut saya itu ya. Membuat tugas saja nggak bisa, daftar tugas. Apalagi kemarin ya. Kalau saya lihat di kelas pagi itu, oke. HW evaluation sheet ya. Dan juga HE evaluation sheet. Oke. Nah, kita tambahkan hari ini juga dengan take a benefit from AI atau ya use AI as a tools, as a supporting tools. Ya. Ya. Take benefit from AI ya, use AI as supporting tool. Oke, very good. Agak kecilkan dikit aja dari atas tuh, Fran. Yang nomor 1 sampai donat ekonomi itu gede-gede hurufnya itu. Kecilkan aja. Seragamkan aja itu. Kan itu buat dapat semuanya kan. Oke. Oke, Economic Vulnerability Index ada laporannya. Ada laporannya. Ada yang mau melaporkan? Ini kan tugas nih sebenarnya nih. Laporkan tugas untuk Economic Vulnerability Index. Kalau dugaan saya ini sekarang ini pasti ada indeks-indeks yang lebih baru itu. Vulnerable. Kayaknya tuh vulner. Bukan B-nya tuh tetap vulner. Vulnerability, vulnerable.
Coba cek spelling. Nggak bisa, saya cek spelling. Itu kenapa masih ada merah dia? Vulnerability. Tulisannya ya. Oke lah. Oke. Sebenarnya ini bisa nih kita minta tolong sama AI ya. Kita bisa minta tolong sama artificial intelligence. 1911. Ada yang sudah pernah melakukan chatbot dengan chatbot GPT? Ada yang sudah pernah pakai chatbot GPT? Mau cepat aja nih, biar cepat. Ada nggak? Tadi kan saya udah minta kalian supaya lihat websitenya atau aplikasinya di-download. Chat GPT. Franz, pernah? Belum, Pak. Aduh, udah generasi kapan nih? Kamu generasi kapan nih, Franz? Saya generasi 80-an, Pak. Aduh, oh. Devita? Belum, Pak. Aduh, ini juga nih generasi-generasi babe gua semua nih. Malu-maluin nih. Rido, kamu malah turun, Rido. Nah, Rido, itu kamu background-nya bagus itu. Ya, Pak. Sudah pernah mainkan chat GPT? Belum, Pak. Generasi 45 semua ini. Apalagi ini kayaknya Asnira pastilah nih. Nggak akan pernah belum. Belum ya, Asnira? Rindu? Belum, Pak. Rindu? Belum, Pak. Aduh. Christian? Belum, Pak. Kamu juga, kamu generasi apa nih, Christian? Kamu lahir tahun berapa, Christian? 2003. 2003. Baru generasi ini ya. Kok nggak pernah main chat GPT? Ya, Mega. 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 Maaf, Pak, belum. Belum. Kamu lahir tahun 70 ya, Mega? Tahun 2002. Tahun 2000 lagi, aduh. Generasinya kita ini ketinggalan banget nih kalau begitu ini. Orang udah heboh-heboh dengan chat GPT. Ya, aduh, sekarang 1914. Bisa nggak di situ download chat GPT? Atau buka aja chat OpenAI gitu ya, chat OpenAI. Coba Franz, kamu bisa nggak share screen Google? Kalau saya di HP udah banyak nih, udah bagus-bagus di anunya. Jadi dia jawabannya cukup ilmiah ya jawabannya ya. Kita tanya-tanya apapun jawabannya cukup ilmiah. Lumayan lah gitu. Share screen, Franz. Buka Google. Franz. Halo, Franz. Ya, Pak, lagi dibuka.
Saya kasih tunjuk tadi saya ini ya sama kalian ya, bahwa saya tadi sudah sempat bertanya beberapa soal tadi kepada ChatGPT. Buka Google aja, Franz. Ah, bukan itu, Franz, bukan itu. Nama websitenya apa ya, Pak? Makanya buka Google aja dulu, buka Google. Buka Google. Semua buka Google. Nah, itu ada tuh, chat GPT ya, itu boleh, chat GPT itu. Udah nggak bisa dibuka tadi, Pak. Udah dicoba, Pak. Agak berjarak dia, chat dengan GPT-nya berjarak. Itu dia ya, itu aja. Ini kan, Pak. Itu apa tuh, chat OpenAI. ya, OpenAI-nya, chatnya mana dia? Atas lagi. Nggak perlu pakai website segala. Itu blog yang tadi itu ya. Nah, ini kan blog nih. Ke bawah. Itu tuh ada OpenAI, coba yang di bawah tuh, itu apa itu? Ya, coba. Ini masih blognya tadi itu. Coba yang try itu, ada try di atas tuh, try. Nah, itu try. Ya. Ya ini. Tapi kamu harus login dulu ini, katanya. Lagi pula servernya. Servernya lagi ini ya. Coba yang lain. Coba apa? Ini nanti coba siapa tahu yang lain bisa. Coba yang lain. Enggak share screen dari teman yang lain. Coba. Kebetulan Franz lagi dia servernya. Coba yang lain. Coba Riro. Ya, coba OpenAI itu dibuka. Yang tadi. Itu ada try di atas tuh, try. Atas sekali atas. Lagi ke atas lagi ke atas. Itu, try itu ada paling, itu try, coba itu. Itu dia. Sama juga. Dia masih apa? Karena sekarang seluruh bumi, seluruh dunia lagi pakai ini gitu.
Ya, jadi dia apa ini? Servernya sanggup enggak apa dia apa? Begini aja deh, ini sudah 19.20. Coba buka grup kita, grup ada saya bikin tuh di grup. Grup. Matinya dulu Rido. Grup. Coba Franz, grup, buka grup. Grup WA kita. Udah Ran, buka Franz. Ya. Nah, kalian nanti download aplikasinya bisa antara yang paling kiri itu ChatGPT, kanan itu ada saya juga apa sekarang tuh apa posting, udah ketemu belum? Sampai ada ChatZ. Ya. Kalian bisa buat lihat aplikasinya di Play Store. Kalian download itu dulu ya. Bisa di-download dua-duanya nggak apa-apa atau tiga-tiganya. Kelihatan nggak tuh? Di grup. Ada Pak. Nanti kalian download ya. Sekarang nanti kalian bisa seperti apa yang saya lakukan ini. Lihat yang pertama itu. Yang pertama. Apa itu pertanyaannya yang pertama itu? Apa yang saya tanyakan? Yang pertama itu. Apa yang saya pertanyakan itu? Devita. Devita? Halo Devita. Apa yang saya tanya tuh? Devita. Aduh, kok nggak menjawab? Devita, Iya, Pak. apa yang saya tanya tuh? Coba lihat di situ. Apa yang saya tanya tuh? Tentang suku bunga ya, Pak? Iya, coba baca. Pakai bahasa Inggrisnya ini, Pak. Ya, bahasa Indonesianya baca pakai bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Jika Federal Reserve tiba-tiba menurunkan suku bunganya, itu bisa berdampak signifikan pada ekonomi global. Suku bunga yang lebih rendah dapat menyebabkan peningkatan pinjaman dan pengeluaran. Tanya dulu, pertanyaannya di atas. Gimana nih, Pak? Tolong tunjuk Franz. Apa yang terjadi pada ekonomi global jika apa nih? The Fed. The The Fed Fed. apa, Pak? Tiba-tiba menurunkan tarifnya. Ya, The Fed itu Bank Sentral Amerika. Nah, Bank Sentral Amerika menurunkan tarifnya. Bunganya, suku bunganya itu kalau sudah umum aja itu artinya suku bunga, rate itu suku bunga di situ artinya. Jadi jika Bank Sentral Amerika menurunkan tingkat bunga, nah apa dia jawab? Apa dia jawab?
Yang bawahnya ya, Pak? Ya. Yang bawahnya tadi, Franz, yang pertanyaannya tadi, yang bawah, yang nomor 1 tadi apa? Gambar yang pertama. Yang the Fed tadi, the Fed. Kok hilang ya? Baca aja apa, Devita? Apa katanya? Yang if the Federal Reserve ya, Pak? Ya, pertanyaannya, apa pertanyaannya? Apa yang terjadi pada ekonomi global jika suku bunga turun? Ya, jika Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunganya. Nah, terus? Terus jawabannya, jika Federal Reserve tiba-tiba menurunkan suku bunganya, itu bisa berdampak signifikan pada ekonomi global. Terus? Nah, terus? Suku bunga yang lebih rendah itu dapat menyebabkan peningkatan pinjaman dan pengeluaran yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Iya, bagus. Suku bunga yang lebih rendah juga dapat menyebabkan dolar Amerika itu melemah, Bagus. yang dapat membuat ekspor Amerika lebih kompetitif di pasar globalnya. Bagus. Di sisi lain, penurunan suku bunga Bank Amerika, Ya, Bank Sentral Amerika secara tiba-tiba juga dapat menyebabkan penurunan investasi ya. karena investor mungkin kurang mau mengambil risiko dalam lingkungan suku bunga rendahnya. Ya, artinya investor nggak mau lah kalau suku bunga rendah, biasanya mereka berdiam diri ya. Nah, dia nggak mau berinvestasi. Nah, ini jawabannya ini ya, ini sudah cukup ilmiah, ya, sudah cukup bagus, ya. Nah, kalian akan bisa menjawab seperti ini kan? Ya kan? Berarti mesin hebat daripada kalian ya. Lebih pintar dari kalian ya. Oke, lanjut, Franz ke yang berikutnya. Coba yang berikutnya. Franz. Ke berikutnya. Bagus, Devita. Kacamata saya jatuh. Ya, mana? Lagi, lanjut. Franz. Pertanyaannya tuh lagi terus aja lanjut, Devita. Pertanyaannya apa, Devita? Itu saya yang tadi itu, ya. Oke. Mengapa sulit memprediksi harga minyak mentah? Ya, apa jawabannya? Memprediksi harga minyak mentah itu sulit dilakukan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, Ya, bagus. termasuk penawaran dan permintaan dari global, peristiwa geopolitik, dan kondisi ekonomi. Ya. Selain itu, harga minyak mentah sangat fluktuatif Ya, bagus. dan dapat berubah dengan cepat sebagai respon terhadap berita dan peristiwa. Oke, very good. Terakhir, pasar minyak mentah sangat kompleks dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit memprediksi harga minyak mentah di masa depan secara akurat. Oh, oke. Apakah jawaban siapa ini, apa namanya, si mesin ini yang dipergunakan Sri Mulyani, Devita? Sehingga kemarin dia bikin 60 awal tahun. Tahu-tahu 90, 97. Apakah jawaban si robot ini yang dipakai Sri Mulyani? Mungkin bisa jadi sih, Pak. Iya, berarti Sri Mulyani ini dia ngandelin robot ya. Bisa jadi. Ya apa namanya, susah lah memprediksi harga minyak, ya kan? Itu making difficult to accurately predict ya. Karena harga minyak itu dikit aja berita macam-macam goyang, harga minyak berubah. Macam harga saham pula dia. Ya kan?
Nah, itu kalau ke sini alasannya apa namanya si Sri Mulyani, berarti dia masih lebih bego dari robot. Ya, Devita, harusnya kan kalau punya intelijen ekonomi itu harusnya udah tahu ya dari dulu tuh Putin tuh mau menyerang Ukraina itu sebelum dimulai itu orang sudah tahu. Ya, kalau intelijen yang bagus itu yang sudah tahu itu akan ada serangan Putin ke Ukraina itu sebelum dimulai oleh Putin itu orang udah tahu. Pemain-pemain saham apa semua itu udah tahu. Ya, nah begitu juga harga minyak itu kalau akan naik itu sebagian orang sudah tahu ya. Artinya sudah mempredik walaupun tidak terjadi tapi sudah mempredik. Oke, lanjut. Lanjut lagi Frans. Lanjut lagi Frans. Nah, apa pertanyaannya tuh, Devita? Devita, apa pertanyaannya? Bentar, Pak. Ayo. Saya boleh, Pak. Nah, silakan. Pertanyaannya, mengapa Bank Sentral Indonesia belum mampu redominasi rupiah? Ya, tapi what happened to Indonesian economy? Ya, apa yang akan terjadi pada ekonomi Indonesia ya jika bank sentralnya itu yang mana yang kamu baca, Ridho? Yang di layar. Yang nomor 3 ini tapi, Pak. Yang sebelum ini. Ya, kamu baca di layar aja. Saya ada di layar, ini cuma di layar saya. Nanti itu. Yang di layar itu apa? Ridho? Ridho? Ya, Pak. Ya, lanjutkan. Yang di layar aja, biar kita sama-sama lihat di layar. Ya, lama kali Ridho nih. Coba Devita, tunjukkan. Apa yang terjadi pada perekonomian Indonesia jika bank sentral mereka memutuskan untuk melakukan redominasi rupiah? Ya, maksudnya bukan bank sentral mereka, ya artinya bank sentral Indonesia itu ya. Ya. Oke, ya. Terus apa? Jawabannya apa? Jika Bank Sentral Indonesia memutuskan untuk melakukan redominasi rupiah, hal itu dapat berdampak positif bagi perekonomian. Oke, good. Redenominasi akan mengurangi jumlah nol dalam mata uang, Ya, sehingga lebih mudah digunakan dan dipahami. ya. Hal ini dapat membantu mengurangi inflasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen yang mengarah pada peningkatan pengeluaran dan investasi. Bagus. Ini juga dapat membantu mengurangi biaya melakukan bisnis di Indonesia. Bagus. Membuatnya lebih menarik bagi investor asing. Bagus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ya, very good. Very good. Ya, Devita bagus nih menerjemahkan bahasa Inggrisnya. Very good Devita ya. Saya kasih pin lah satu untuk Devita. Ya. Nah, oke. Nah, itu juga ya. Itu alasan itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu memang begitu ya alasan mengapa harus ada redenominasi rupiah. Ya. Nah, jadi ini karena kita terbatas jumlah anunya ya, jumlah kata yang bisa, karena saya hanya ini kan gratis ya, gratis. Kalau gratis dia cuman ya sepanjang itulah kita bisa dapat gitu loh. Tapi kalau kita berbayar itu bisa banyak lagi kita bisa dapat, bahkan enggak terbatas ya. Nah, satu lagi terakhir, Frans.
Ayo Franz, satu lagi terakhir. Satu lagi terakhir tadi. Yang tadi Rido baca tadi. Rido, siapa tadi yang mau apa? Buka. Franz, boleh buka, Franz. Bukain. Ya, Pak. Bacalah. Bacalah, Rido. Mengapa Bank Sentral Indonesia belum mampu redominasi rupiah? Ya, Itu pertanyaannya, Pak. ya. Itu yang bertanya siapa itu? Bapak, Ya, saya yang bertanya ya. Oke, jawabannya. jawabannya Bank Sentral Indonesia belum mampu melakukan redominasi rupiah karena beberapa faktor. Pertama, ekonomi Indonesia masih relatif muda dan mata uangnya belum cukup matang untuk redenominasi. Redenominasi ya. Oke. Kedua, Bank Sentral masih dalam proses mengembangkan kerangka redenominasi yang membutuhkan banyak penelitian dan analisis. Ya. Oke. Terakhir, Bank Sentral juga mengkhawatirkan potensi dampak redenominasi terhadap stabilitas mata uang dan perekonomian secara keseluruhan. Ya, bagus, Rido. Very good. Very good ya. Jadi ini contoh ya. Jadi kalau kita ada persoalan-persoalan tadi seperti di agenda kita tadi, Franz, silakan Franz buka agenda tadi. Ya. Ini kan sudah mau azan sebentar lagi ya. Jadi kalian download dulu ChatGPT-nya, nanti kalian lakukan seperti saya ini juga. Nah, kalau yang tabel APBN nanti ya kita lihat dulu donat ekonomi, kemudian sama vulnerability index. Apa yang ingin kamu buat laporan dari situ? Jadi kamu susun pertanyaannya. Ini semua kamu bertanya itu pertanyaanmu itu yang menentukan. Pertanyaannya salah tentu jawabannya salah, ya kan? Coba sekarang tentang nomor 1 dulu. Apa kira-kira yang ingin kamu tanyakan? Siapa? Rindu. Apa kira-kira yang ingin kamu tanyakan? Nanti kamu mau tanya sama ChatGPT, apa yang mau kamu tanya? Sama si robot. Tentang economic vulnerability index itu apa kira-kira pertama yang mau kamu tanya? Rindu. Bentar ya, Pak. Ya, apa kira-kira yang mau tanya? Hah? Apa kira-kira yang kamu tanya? Asnira, apa yang ingin kamu tanya? Ini bertanya aja nggak bisa gimana? Asnira, apa yang ingin kamu tanya tentang ekonomi kira-kira apa? Asnira. Asnira. Mega. Mega. Ya, Pak. Apa kira-kira yang ingin kamu tanya? Mungkin mengapa nilai suku bunga di Indonesia selalu berubah ke US. Ini tentang economic vulnerability index. Suku bunga nggak bisa ya, Pak? Hah? Suku bunga. Kok ke suku bunga? Kok langsung ke sana? Kamu tahu nggak economic vulnerability itu apa? Vulnerability index.
Nggak Yang usah kemarin itu ya, Pak. Yang Hah? tentang minyak-minyak itu ya. apa? Tentang minyak-minyak. Kok tentang minyak-minyak? Atau di apa tadi? GBT. Christian, enggak, bukan itu. Apa itu economic vulnerability? Christian, Christian, Christian. Nah, Mega, kamu kan enggak tahu, Mega. Jadi kamu tanya aja. Could you explain to me what is economic vulnerability index? Mega, Pak, tadi rencananya mau nanya, Pak, selesai azan. Karena disuruh cari. nah jadi kan nanti kamu cukup tanya itu aja dulu. Kamu tanya sama si robot. Ya. Nah, Oh, oke. kita ngaku aja deh, robot lebih pintar dari kita sekarang. Kita ngaku aja. Jadi tanya aja sama dia, could you explain to me what is economic vulnerability index? Ya, itu aja. Itu dulu. Nanti dari itu baru berkembang ke yang lain. Sekarang donat ekonomi. Rido, apa itu donat ekonomi? Iya, Pak. Apa itu donat ekonomi? Belum tahu, Pak. Ya, apa yang kamu tanyakan sama si robot? Mungkin yang saya tanyakan seperti what is donut economic index, Pak? Oh, nggak perlu ada indeks-indeks segala, cukup what is donat ekonomi gitu aja. Ya, donut economic, Pak. Nah, ya, robotnya pasti ketawa ini. Ini mahasiswa semester berapa? Bertanyanya seperti itu. Oke lah, itu sudah azan. Jadi kalian download ya. Kalian download setelah jam 8 lewat sedikit. Saya masuk lagi. Kalian sudah bisa bertanya kepada. Kalian coba juga deh pakai bahasa Indonesia. Siapa tahu dia bisa ya. Dia bisa jawab. Pakai bahasa Indonesia dulu aja ya. Nah, oke. Oke Rido, semua, Franz, Oke, Pak. download cepat ya. Ke Play Store, download. Pak, setelah tanya di screenshot deh, Pak. Apa? Setelah ditanya dan dijawab di screenshot, Pak. Ya, di anu aja dulu, disimpan dulu nanti tampilkan, boleh di screenshot, nanti kan ditampilkan. Iya, Pak. Nah, seharusnya di laptop juga bisa ya, seharusnya. Kamu sudah download, Rido? Download di HP, Pak. Cobalah di-download cepat. Devita, sudah di-download? Lagi, Pak. Download cepat ya. Oke ya, saya tinggal dulu ya.
Ya, halo. Ya, Halo. Pak. Ya, Pak. Gimana? Udah beres? Ya, Pak. Siapa yang bisa menunjukkan? Saya, Pak. Silakan. Mana? Tadi Devita 1 pin ya. Rido juga 1 pin tadi menerjemahkan juga ya. Oke. Mana Rido? Belum kelihatan ya, Pak? Aduh, belum. Ya. Kamu pakai ini ya. Bagus. Kamu pakai laptop ya, Rido? Aplikasinya dari HP, Pak. Oh, dari HP. Oke. Ya, ini benar sekali ya. Nggak ada salahnya dia ini. Ya, hanya pendek aja. Tapi udah cukup ini. Ya. Berarti bagus. 1 pin untuk kamu, Rido. Kamu udah bisa makainya ya. Jadi saya beritahukan, ini memang versinya masih versi primitifnya ya. Artinya robot primitifnya ini. Tapi dia sudah lebih pintar dari kita. Ya kan? Kalau kamu nggak bisa jawab seperti itu kan? Ya kan, dengan bahasa yang begitu bagus. Dan itu betul semua ya. Pendek, tepat, padat ya. Nah, jadi ini baru versi primitifnya. Ini masih versi 3 nih. ChatGPT-nya versi 3 itu masih dengan lebih kurang 175 miliar algoritmanya lah ya. Versi 4 sedang dalam pengembangan, nanti akan ada 100 triliun perimeternya ya. 100 triliun ya. Itu wah. Dan sekarang versi yang ini dia masih terbatas sampai tahun 2021 ke bawah ya. Karena kalau kita misalnya kita minta tolong prediksi dong harga minyak tahun ini, apakah tahun ini akan resesi? Bagaimana? Dia agak kesulitan dia kalau tahun ini ya. Paling dia bilang berdasarkan data-data tahun 2020 aja. Ya, itu kelemahannya. Tetapi kalau hanya teori-teori seperti ini kita tanya, ya itu dia pasti jawab dengan benar. Cuman kalau kita minta dia memprediksi tahun 2023, 2004, 2024 dan seterusnya, dia masih belum mantap lah prediksinya. Tapi kalian bisa aja tanya nanti, menurut Anda apakah Jokowi menurut Anda siapakah Presiden Indonesia 2024? Coba aja kalian cek, apa dia jawab. Ya, oke, bagus Rido, very good. Siapa lagi yang lain yang mau tunjukin? 1 pin ya Rido. Siapa yang mau tunjukin? Ya, Rindu? Yang vulnerability apa tadi? Siapa yang udah tanya vulnerability, economic vulnerability? Franz. Oke, Franz. Very good. Nah,
Wah, ini bagus sekali ya. Ya, ya, ya. Lagi kata sedikit, Fran. Wah, bagus sekali jawabannya. Wah, ini bagus sekali jawabannya. Pertanyaannya bagus, jadi jawabannya bagus ya. Fran, 1 pin juga. Kamu yang tanya tadi apa, Fran? Apa yang kamu tanyakan, Frans? Frans, Contoh vulnerability di Indonesia, Pak. lihat pertanyaannya. Oh, example of economic in Indonesia. Oke. Bagus sekali ya jawabannya ya. Iya, Pak. Nah, ini cukup ilmiah jawabannya ya, relatif ilmiah. Memang ada ya yang beberapa yang kelihatannya jawabannya seperti orang umum aja. Ya. Nah, kalau ini kan dia kasih tengok dia kelemahan dalam ekonomi karena apa ada downturn dalam ekonomi global ya. Ya termasuklah global recession dan political unrest ya, ketidakstabilan apa kekacauan politik lah gitu. Kemudian natural disaster ya, bencana alam, gempa bumi ya, itu ya sehingga ada bisa menghasilkan shortage ya. Nah, seperti kita kalau kita ada datang La Nina atau apa gitu aja tuh kita udah berat kita. Terus nah kalau harga oil terus-terusan rendah kita juga repot ya. Karena kita salah satu apa kita adalah mengekspor minyak. Ya, sumber pendapatan kita. Walaupun kita bukan lagi anggota OPEC ya, tapi kita masih sangat bergantung pada ekspor minyak. Bawa lagi. Nah, ini kan ya, kalau juga slowdown dalam tourism kita kan devisa penghasil devisa ke berapa tuh turis tuh? Keempat atau ke berapa? Ya. Nah, kalau di kita kan penghasil devisa keempat turis itu ya. Nah, jadi itu sangat berpengaruh kepada kerentanan ekonomi kita ya. Kamu bertanya contoh-contoh ya. Dia jawab ke atas, Frans. Dia jawab. Pertanyaan apa itu pertanyaan? Example of economic in Indonesia ya. Jadi inilah dia jawab ya. Sebagai contohnya. Jadi kalau ini pun kamu jadikan jawabanmu, kalau kamu buat pertanyaan apa contoh-contoh ini pun sudah cukup ya. Untuk level kita udah cukup ini. Ya. Itu ya. Oke, siapa lagi yang mau menunjukkan? Ada lagi? Kamu apa, Mega? Rindu? 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 Wah, nggak dengar dia nih. Rindu? Ya, Pak. Kamu udah? Ya, Pak. Udah, kamu dapat? Belum, Pak. Kenapa? Belum, Pak. Kenapa? Jaringannya lemot, Pak. Walah, nggak bisa ke-download. Mega? Mega? Ya, Pak. Kamu udah? Udah. Tapi pertanyaan simpel, Pak. Apa pertanyaannya? Saya bertanya tentang penjelasan ekonomi vulnerability index. Ya, boleh. Penjelasannya. Tunjukkan ya. Tunjukkan. Kamu nanya pakai bahasa Indonesia, Inggris? Bahasa Inggris, Pak. Oke, coba tunjukkan. 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 Share screen. Wah, bagus sekali pertanyaan apa jawabannya. Harusnya pun kamu tadi juga bisa pakai agak sopan sedikit ya bertanyanya. Could you explain gitu loh. Could you explain to me what is economic vulnerability index? Nah,
Ya, tapi dia sudah mau dia menjawab walaupun kamu bertanya tidak sopan. Ya, oke. Terus. Mega. Ya, ke bawah. Nah, ini sudah bagus sekali jawabannya, Mega. Ya. Ya. Halo, Mega? Mega, halo. Mega. Halo, Ya, itu sudah bagus sekali jawabannya. ya Pak. Ya, 1 pin juga untuk kamu. Oke, semua diposting ke grup ya, diposting ke grup semua ya. Semua yang sudah kamu tanya diposting ke grup. Oke, lanjut. Siapa lagi? Lagi. Devita. Pertanyaan saya kurang lebih sama kayak Bang Frans, Pak. Apa example juga? Enggak sih, Pak. Ini bentar, Pak. Diposting ya, Rido, Franz, diposting semuanya ke grup. Ya, ini juga ya, sama ya, artinya kalau lebih lengkap lagi kalau digabung. Ya, digabung dengan yang punya Franz tadi sama yang punya Devita ini digabung itu menjadi lebih lengkap. Ya kan? Nah, kalau ini kan ini lebih ini apa yang menyebabkan kerentanannya, ya kerentanan ekonomi Indonesia, apa yang menyebabkannya? Ya, penyebabnya. Kalau tadi Franz tadi contohnya, jadi contoh dari ekonomi Indonesia yang rentan tuh di mana aja gitu, di bidang apa aja. Ya. Nah, kalau ini kan lihat nih. Saving kita rendah, ya. Inflasi goyang volatility-nya sangat kuat ya dan juga nilai tukar. Itu jelas vulnerable. Hutang pemerintah, ya kan? Terlalu bergantung kepada komoditi sumber daya alam, ya. Nah, pertumbuhan penduduk dan menurunnya partisipasi angkatan kerja. Nah, itu beberapa faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi Indonesia itu rentan, ya, vulnerable. Oke? Nah, ini kalau digabung dengan punya Franz tadi itu bagus. Ya. Nah, tidak ada masalah. Oke? Jadi tergantung pertanyaannya. Pertanyaanmu bagus ini. What are the economic vulnerability Indonesia? Harusnya what factor that make Indonesian economic vulnerable? Coba kamu ganti di itu atau jangan what, why Indonesian economic are very vulnerable misalnya. Ya. Nah, boleh coba diganti. Ya. Tidak ada masalah. Very good. Nanti kalau sudah ini pun boleh kamu posting ini aja pun tidak apa-apa, diposting aja dulu ya. Nah, kalau coba ada yang menggunakan bahasa Indonesia, dicoba pakai bahasa Indonesia, ada? Tadi pakai bahasa Indonesia nggak bisa, Pak. Oh, enggak mau dia? Nggak mau dia. Oke. Oke lah. Ya, oke. Very good. Semua yang sudah ini 1 pin ya, yang sudah menampilkan chatnya itu, ya. Kalian bisa tanya yang lebih apa ya, lebih yang agak-agak ini juga bisa kalian tanya. Dia jawabnya bagus ya, lumayan. 20 miliar perimeter loh dia. Ya, algoritmanya. Nanti yang sekarang ini itu kan kita ambil yang free ya. Kalau kita ambil yang bayar seperti Zoom juga, itu jawabannya bisa banyak panjang dan mungkin lebih bermutu. Oke lah.
Sekarang sudah 20.31. Kembali ke ini Frans. Ke agenda Frans. Pak, suara Bapak nggak kedengaran, Pak. Sekarang kita sudah 20.31. Kembali ke agenda. Agenda. Frans. Halo? Sudah, Pak. Udah ke agenda. Oke. Yang nomor 2 ada yang bikin. Nomor 2. Diposting ke grup ya. Tabel APBN 2022 diposting ke grup. Oke. Oke, Pak. Nah, kemudian HW dan HE itu ya. HW dan ada 2 evaluation sheet, satu HW homework, satu lagi home exam. Jadi nomor 4 itu ada 2 itu. Homework dan HE evaluation sheet. Mohon dikirim. Tabel itu ada yang sudah bikin. Frans sudah bikin. Sudah, tapi belum lengkap, Pak. Belum sampai paling bawah gitu. Oke, lengkapkan dan dikirim segera ya. Kemudian juga homework evaluation sheet dan home exam evaluation sheet-nya seberapa ada aja dikirim. Paling lambat hari apa ini? Hari sekarang Minggu lah ya, paling lambat Minggu ya. Minggu ya, udah dikirim ya. Catat itu. Tolong nanti catat apanya. Siapa nih yang tugas siapa? Pencatat tugas siapa? Ada nggak orangnya? Nggak masuk, Pak. Kalau gitu bisa dibantu aja Fran sama Depita ya. Oke, Pak. Catatkan tugas nih aja. Jadi hari Minggu nanti harus selesai nomor 2, nomor 4. Nomor 4 itu ada 2, Frans. HE evaluation sheet dan homework evaluation sheet. Nomor 2 itu. Nomor 4. Ketik. Coba ditulis. Udah? Sudah, Fran? Sudah, Pak. Kok di HP saya belum, malah di laptop saya udah keluar. Ya. Oke. Kemudian nomor 2 dan nomor 4 itu hari Minggu ini ya. Kemudian donat ekonomik itu bandingkan Indonesia dengan berapa negara itu kemarin tuh. Kan sudah ada kemarin perintahnya. Frans. Iya, Pak. Dengan negara apa aja kemarin tuh? Lupa, Pak. Saya harus lihat catatan, Pak. Kalau nggak salah, Indonesia dengan Singapura ya, dan satu negara pilihan kalian yang mana aja. Jadi bandingkan ya Indonesia dengan Singapura dan dengan satu negara lainnya. Bebas pilih aja negara mana. Itu kan paling juga tinggal ketik-ketik aja, tinggal apa aja itu. Nah, paling juga 5 menit 10 menit selesai. Ya. 2-3 menit pun selesai sebenarnya itu. Oke? Oke, Pak. Nah, kemudian untuk AI, untuk ChatGPT-nya, gunakan ChatGPT itu untuk kalian bertanya tentang seluruh teori-teori, pilih aja lah, mana aja teori-teori yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Ya,
Tahu kan? Ini di sini ada berapa nih? Ada 5. Laboratory of Value in Islam, Islamic Capitalism and Socialism, Theory of Income Distribution in Islamic Economics, The Value of Money, Ibnu Khaldun. Itu ya. Nah, itu kalian tanya aja sama ChatGPT. Oke? Nah, seberapa kalian bisa aja? Ya. Nah, mungkin ChatGPT itu kalau yang saya punya itu dia kalau sudah banyak-banyak nanya dia iklannya nggak mau berhenti-berhenti. Ya, mungkin harus ditunggu beberapa saat setelah itu baru nanya lagi. Oke? Atau yang nomor kalian konsentrasi aja dulu di nomor yang merah itu, multidimensional poverty index itu ya. Dan komitmen untuk mengurangi ketimpangan ya, kesenjangan inequality ya, kesenjangan pemerataan ya. Nah, kita itu termasuk yang rendah komitmennya ya. Komitmen kita untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin ya, antara yang the have and the have not itu rendah. Dari program-program pemerintah itu tidak begitu nampak seperti negara-negara lain. Ya, nah, ya kita harus menunggu kalian nanti yang bisa pegang negara ini, baru nampak komitmennya yang kuat itu. Jadi komitmen untuk mengurangi ketimpangan itu ada indeksnya, kita itu rendah. Nah, boleh kalian tanya, berapakah posisi Indonesia dalam komitmen untuk mengurangi kesenjangan, ketimpangan? Nah, itu bisa kalian tanya tuh sama ChatGPT. Oke? Halo? Oke, Pak. Oke. Ya, oke. Sebelum kita tutup, coba ulang lagi apa aja tadi? Devita? Apa aja tadi, Devita? Tugasnya? Devita? Yang nomor 2 sama nomor 4 itu dikerjain minggu ini. Ya. Kumpul. Ya. Terus yang nomor 3 itu dibandingin dengan negara Indonesia dan Singapura. Terus satu negara lainnya itu bebas. Ya. Itu boleh minggu depan. Terus yang Islamic Economics itu bisa dicari lewat GPT. Ya. Ya. Atau ya itu boleh bebas kapan aja yang Islamic Economic itu, dan juga teori-teori lainnya pakai GPT, tetapi untuk minggu depan yang merah itu aja dulu. Yang multidimensional ini, Pak. Iya. Nah, itu pakai GPT. Ya. Nah. Gampang kan? Mana yang susah? Ada yang bantuin, ada yang ini. Kita punya robot. Cuman tinggal nanya doang. Iya kan? Apanya yang susah nih? Nggak ada yang susah kan? Mana ada yang susah? Oke? Oke? Silakan berdoa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesudah belajar. Bagi yang beragama Muslim akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna taba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Semoga
Sadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, screenshot Sudah, Pak. sudah ya. Nah, bagi teman-teman yang PIN-nya masih kurang, ya, pakailah ChatGPT itu untuk mengerjakan teori-teori yang mulai dari awal sampai sekarang ya. Kan tinggal tanya aja, copy, masukkan, tanya, copy, masukkan. Gitu ya. Nggak ada yang bekerja, kalian cuma bertanya aja. Jawabannya sudah disediakannya sama ChatGPT. Nah, setiap yang ada jawaban itu dan baik pertanyaannya, bagus jawabannya, 1 PIN. Saya kasih terus PIN-nya ya, yang bagi teman-teman yang kurang PIN-nya. Paham? Paham? Paham ya? Ya, Pak. Oke, oke. Sampai di situ ya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa silakan ditanyakan aja lewat WA. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Apa kau, Dep? Besok naik jadi ini, Grand 4 ILC. Ada TOEFL itu. Oke, bye. Selamat malam. Bye-bye.